Sudah bergabung dan bersama bahagia kami selalu dalam pagi ini. ya Profit CNBC Indonesia dan Mbak Arsy, tadi ya berkaitan dengan keputusan dari Bukalapak untuk menghentikan penjualan produk fisik dan juga fokus ya kepada produk-produk virtual. Tanggapan dari, Anda ataupun juga dari Idea sendiri seperti apa begitu melihat keputusan ini? Ya, terima kasih Mbak. Memang pada saat sekarang kita tahu ya, industri ekonomi digital ini memang sangat dinamis. Mungkin dari sisi produk fisiknya itu ditutup ataupun dihentikan sampai Februari ini, tapi bisa dikatakan platform itu mempunyai strategi masing-masing. Nah, di sini Bukalapak juga pasti memperkuat strategi lain dalam hal pelayanan kepada konsumen. Karena memang tujuan utama ekosistem digital adalah memberikan layanan terbaik untuk semua pengguna ya. Jadi memang difokuskan untuk beberapa entitas lainnya yang memang demand-nya tinggi dan juga tentunya berimpact baik kepada manajemen dan terutama pada semua pemangku kepentingan yang dalam internal dan juga publik dari sisi Bukalapak itu sendiri. Oke, baik. Tapi dari Anda sendiri begitu ya melihat ekosistem, saat ini untuk e-commerce Indonesia seperti apa begitu? Apakah memang kondisinya saat ini cukup challenging atau bagaimana, Mbak Arsy? Ya, kalau kita lihat memang kondisi e-commerce ini sekarang cukup challenging, tapi kita lihat sendiri melihat data juga kita masih menjadi suatu ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya jadi sebagai pilihannya bisa dikatakan, tapi memang ini sudah menjadi prioritas utama. Di dalam setiap pemilihan keputusan bisnis di dalam perusahaan tech atau digital itu pasti sudah dipikirkan matang-matang dari sisi manajemen. Dan semua bisnis bukan hanya di digital, memang beralih ke profitability. Bagaimana yang paling menguntungkan, bagaimana yang memang paling efisien dan juga paling dibutuhkan dari masyarakat itu sendiri. Karena di sini kami dari IDEA terus mengencourage dari sisi member untuk memberikan seluruh edukasi yang terbaik, ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, dan juga tentunya kita juga memberikan pelayanan yang sesuai dengan regulasi gitu. Kita sangat bekerja dekat dengan pemerintah untuk melakukan edukasi dan juga bagaimana melihat ekosistem digital ini terus bertumbuh seperti itu. Oke, baik. Nah, overall begitu ya untuk, challenge utamanya sendiri yang dirasakan itu sebetulnya seperti apa, Mbak, Arsy begitu ya? Apakah memang di satu sisi, terlihat dari ekosistem itu sendiri ataupun juga kompetisi ya, antar marketplace yang juga cukup, pelik atau cukup kompetitif ataupun juga mungkin dari kondisi masyarakat atau daya beli yang juga saat ini cukup, menantang, apa sebetulnya menjadi tantangan utama bagi industri marketplace saat ini sebetulnya? Ya, kalau kita lihat mungkin tantangannya sekarang banyak ya. Jadi kalau misalnya kulihat contohnya seperti Bukalapak gitu, bagaimana kita lihat Bukalapak itu transformasi ya dalam menjalani bisnisnya. Kami memandang persaingan dalam industri ini sebagai ekosistem itu kompetitif, tapi didorong oleh pertumbuhan yang digitalisasi yang sangat cepat dan pesat tentunya. Jadi adopsi belanja daring ini semakin meluas tentunya di kalangan masyarakat, tapi indikator utamanya nih mencerminkan dinamikanya nih Mbak. Jadi pertama memang dominasi pasar dan ekspansinya. Jadi bagaimana pemain besar terus menguasai wilayah jangkauan mereka, termasuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani gitu. Lalu kedua tentunya tadi perkembangan teknologi dan inovasi. Produk fisik di shifting ke produk digital dan lainnya. Integrasi feature seperti video commerce, AI dan lain-lainnya juga menjadi pembeda utama di pasar digital itu. Nah, kita juga lihat bagaimana dukungan ekosistemnya dan juga layanan yang terpadu ya, kolaborasi antara logistik, perbankan, fintech, dan juga penyedia semua layanan teknologi ini untuk memperkuat layanan e-commerce-nya. Nah, kita juga fokus pada keberlanjutan UMKM karena menciptakan ekosistem yang mendukung dan berkelanjutan untuk produk lokal karena semua impact dan juga persaingan ini membawa dampak positif pastinya karena banyak produk, inovasi, layanan yang
kita menjadi efisiensi dan lebih baik, dan tentunya sebagai pelaku usaha juga harus beradaptasi untuk punya tren ataupun preferensi konsumen dan dinamika pasar untuk tetap kompetitif. Oke, baik. Tapi kita lihat mungkin dari sisi profitabilitas ya dari bisnis marketplace ini Mm-mm. sendiri ya, di tengah tadi berbagai tantangan yang ada begitu, tadi Anda sudah menyebutkan Mm-mm. tantangan apa saja yang saat ini dihadapi. Nah, dari Mm. sisi, profitabilitas tersebut begitu, seperti apa Anda melihatnya untuk, tren dari marketplace sendiri saat ini? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita sekarang membahas bagaimana shifting ataupun beberapa proses diversifikasi di produk Bukalapak sendiri itu, jadi kalau dari IDEA melihat transformasi digital ini sebagai faktor pendorong ya, bahwa semua pelaku usaha di dalamnya itu member IDEA itu terus berinovasi. Nah, produk digital, virtual itu salah satu bagian dari inovasi pengembangan produk. Nah, dengan pengembangan teknologi terus-menerus ini juga kita berharap menawarkan potensi yang besar. Nah, mengingat semua gaya hidup masyarakat kan terus mengarah kepada digitalisasi ya. Jadi trennya memang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tentunya utamanya itu memberikan pelayanan terbaik dan efisien. Dan tak lupa juga bahwa kita lihat bagaimana penyerapan tenaga kerja dan SDM ataupun talenta digital juga masih terus terserap di dalam semua tech company gitu. Kita melihat ini masih menjadi corong utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Nah, berbicara berkaitan dengan case Bukalapak ini sendiri ya, pandangan dari IDEA terhadap kesiapan pelapak yang terdampak untuk beralih ke platform lainnya atau mungkin menyesuaikan bisnis model mereka seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kalau kita lihat dari pelapak ini kan berarti dari sisi merchant ya. Ya, betul. Jadi kayak fokus kami jadi sebagai asosiasi itu mendorong kepala pelaku bisnis termasuk UMKM ataupun pelapak kita sebutnya di sini untuk terus mengembangkan bisnis dan usahanya terutama pada ekosistem digital. Jadi secara konsisten kami pun aktif memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM, tapi dalam hal ini kami akan suportif mendukung langkah yang sudah diambil oleh anggota kami yaitu Bukalapak, termasuk menghimbau kepada Bukalapak untuk memfasilitasi para pelapak dalam masa transisi ini gitu, termasuk memberi pelatihan go digital dan pendampingan. Karena kami yakin dari pihak manajemen itu sudah mempersiapkan pada saat keputusan ini dimulai, pasti sosialisasi, pendampingan, dan lainnya juga sudah diupayakan oleh manajemen itu sendiri untuk demi kemajuan pelapak ataupun UMKM Indonesia.